Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada sapaan rohani dari GKJ Cakraningratan, di mana pada hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Di mana pada hari ini kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 9, ayatnya yang ke-17. Namun secara lengkap, Bapak Ibu dan saudara-saudara dapat membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan dari ayat Nas ayat yang ke-17. Ayat lengkap adalah ayat 1 sampai 18 dengan judul berikut, Saulus bertobat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, kita mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan melalui sapaan rohani pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Engkau berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merasakan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami dan layakkan kami untuk dapat menerima, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari firman yang akan kami rasakan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, apa yang akan kita renungkan saat ini judulnya adalah Ananias. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak asing lagi dengan tokoh Alkitab yang namanya Ananias. Saudara-saudara, kalau saya ingat ketika saya masih remaja, ya kira-kira di tahun 1982, di mana saat itu saya masih duduk di bangku SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Di mana ketika sekolah itu setiap Jumat begitu ada kegiatan di mana ada yang menjemput saya. Ada seseorang yang menjemput saya. Lalu di kediaman seseorang teman, kami bergabung dalam sebuah kelompok. Kalau dulu ada namanya KTB, Kelompok Tumbuh Bersama. Saudara-saudara, di kelompok tersebut, di dalam kebersamaan dengan kelompok tersebut, itu ikut menopang pertumbuhan iman saya di saat itu. Dan tanpa terasa dan tanpa disadari, itu di kemudian hari ketika waktu berjalan, kami atau saya memenuhi panggilan
yaitu panggilan untuk menduduki jabatan gerejawi, yaitu sebagai anggota majelis. Dan sekarang ini saya selalu mengingat seorang teman tersebut. Dan saya bersyukur atas kesetiaan dari teman itu. Dia selalu mengetuk hati saya setiap saat ada KTB. Yang selalu saya ingat adalah dia berkata, "Ayo berangkat. Ayo berangkat." Sederhana sekali saudara-saudara. Hanya 2 kata, ayo berangkat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Saulus yang kelak dikenal sebagai Paulus memang mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Itu tercantum dalam ayat yang ke-15. Jangkauan pelayanan Saulus itu sangat luas. Perannya dalam gereja mula-mula itu ternyata sangat besar. Alkitab Perjanjian Baru mewarisi karya pena, berisi pemahaman dan pengalaman imannya yang sangat berharga. Tetapi nama Saulus tidak muncul mendadak dalam pentas sejarah kekristenan. Ternyata ada andil peran sederhana dari pribadi yang dipakai oleh Allah untuk membimbing pada permulaan ziarah imannya. Dialah yang namanya Ananias dari Damsyik. Syukurlah saudara-saudara, kala itu Ananias itu patuh pada perintah Tuhan. Ayat 15-17. Saudara-saudara, tidak ada niat untuk menyejajarkan diri dengan Paulus. Saya hanya terinspirasi oleh peran Ananias. Ketaatannya ikut membidani lahirnya sosok seorang rasul. Betapapun saya berhutang pada kesetiaan seorang teman di kala itu. Saudara-saudara, siapa sajakah mereka yang ikut dibentuk oleh peran-peran bersahaja dari Anda? Peran-peran sederhana dari Anda. Misalnya, mendoakan, menjemput, menyokong dengan beasiswa, atau dalam bentuk yang lain, peran bentuk sederhana yang lainnya. Jangan pernah berpikir diri dan peran kita remeh serta tak berguna. Besar atau kecil, kita semua ini adalah hanya alat pilihan Tuhan. Alat pilihan di tangannya.
Saudara-saudara, sebagai pokok renungan kita hari ini adalah bahwa kepatuhan yang sederhana dari seseorang dapat menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi banyak orang. Sekali lagi, saudara-saudara, pokok renungan kita hari ini adalah kepatuhan yang sederhana dari seseorang dapat menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.